Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik ya, baik-baik, keadaannya sehat-sehat. Ibu absensi dulu. Nah, semuanya hadir ya. Ya. Nah, pagi hari ini Ibu mau mengajak kita untuk sama-sama bersyukur buat kesempatan pagi hari ini, buat karunia Tuhan, hidup yang kita nikmati, nafas yang kita hirup. Ibu ingin kita sama-sama mengucap syukur dalam pembelajaran hari ini, lewat pembelajaran hari ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kalian tekun mengerjakan tugas kalian, tanggung jawab kalian sebagai siswa. Kalian aktif, tekun mengerjakan soal-soal yang diberikan, tugas sungguh-sungguh dalam pembelajaran. Kalian bisa bertanya, saling membantu teman yang kesulitan, seperti itu. Itu salah satu bentuk rasa syukur kalian terhadap karunia yang Tuhan limpahkan buat kita. Nah, oleh karena itu Ibu mau pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, Ibu mau tanya nih, kalian masih ingat kan ya, dua prinsip yang kita gunakan dalam induksi matematika, karena kan kalian sudah belajar beberapa minggu, beberapa pertemuan. Nah, ada dua prinsip yang kita gunakan dalam induksi matematika, dalam pembuktian induksi matematika. Yang pertama adalah, ya benar, prinsip langkah basis, ya, langkah basis. Kedua adalah langkah induksi. Nah, kedua prinsip ini kalian sudah kuasai dan Ibu harap kalian tetap mengingat, karena ini yang akan kita juga gunakan pada pembelajaran hari ini. Nah, tapi kira-kira ada yang bertanya-tanya nggak ya, kenapa kita belajar tentang ketidaksamaan di dalam induksi matematika? Nah, ada yang bertanya tidak? Ya, bagus sekali ada yang bertanya ya. Nah, jadi benar tadi yang teman kalian sudah jawab, bahwa kita belajar ini karena memang di dalam matematika tidak hanya terdapat tanda persamaan, yaitu sama dengan, tetapi ada juga tanda ketidaksamaan, seperti lebih kecil atau lebih besar, dan juga lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, tanda-tanda ini digunakan juga di dalam matematika, dan juga ada rumus-rumus yang menggunakan tanda ini. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, karena itu kalian perlu untuk mempelajari materi ini juga. Adapun tujuan pembelajaran yang Ibu harap untuk kalian capai, yang pertama dalam sisi pengetahuannya adalah kalian mampu menggunakan langkah basis, langkah induksi, dan juga sifat-sifat ketidaksamaan yang nanti akan Ibu jelaskan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan ketidaksamaan dalam induksi matematika. Dalam segi afektifnya adalah kalian menggunakan prinsip-prinsip dalam induksi matematika yang dua tadi itu, dan juga sifat-sifatnya dengan sikap yang pertama bertanggung jawab, kedua aktif tentunya, ketiga adalah disiplin, dan keempat adalah tekun. Nah, tekun seperti yang dikatakan oleh sebuah quote dari Albert Einstein, bahwa it's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer. Jadi memang ketekunan dalam belajar itu sangat penting. Karena itu Ibu harap kalian juga memiliki ketekunan dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Nah, silakan keluarkan buku kalian, paket, dan juga catatan, ada tulis. Kita akan mulai pembelajaran kita. Semuanya perhatikan pada PPT yang Ibu sudah sediakan ya. Nah, baik. Ibu mau bertanya dulu nih. Kira-kira kalian mikirnya gimana kalau suatu rumus itu atau suatu soal kita diminta untuk
menyelesaikannya, di mana soal tersebut adalah pertidaksamaan, soal mengenai pertidaksamaan. Kira-kira cara menyelesaikannya itu seperti apa? Coba kalian pikir-pikir ya, sembari kasih contoh. Misalnya ada contoh yang seperti ini. Buktikan bahwa 4N, contoh pertama, 4N lebih kecil dari 2 pangkat N untuk N elemen bilangan asli. Nah, kira-kira cara menyelesaikan soal ini seperti apa? Coba kalian diskusikan dengan teman di sebelahnya, bisa 2 atau 3 orang. Diskusikan selama beberapa menit, 5 menit. Nanti ibu akan tanya kira-kira seperti apa. Nanti kalian coba kemukakan pendapat kalian di mana kita menyelesaikan soal yang seperti ini. Oke, nah baik, sudah ada yang dapat jawabannya. Ya, silakan yang di belakang. Ya, nah ya, jadi yang dikatakan teman kalian itu benar. Memang pada dasarnya prinsipnya sama. Kita tadi menggunakan dua prinsip ya, 2 langkah tadi, langkah basis dan juga langkah induksi. Namun ada yang berbeda. Tadi teman kalian tanya, tapi bingung Bu dengan tanda pertidaksamaannya. Nah, jadi itu yang kita akan pelajari. Nah, untuk memudahkannya, kita ada yang namanya sifat-sifat. Jadi terdapat 3 sifat yang dapat kita gunakan di dalam materi kali ini. Yang pertama adalah bersifat transitif. Transitif artinya seperti ini. Misalnya ada A lebih besar dari B, lebih besar dari C, maka A juga lebih besar dari C. Seperti itu. Jadi A lebih besar dari B, lebih besar dari C, maka ini A lebih besar dari C. Ini juga berlaku seperti itu. Nah, hal ini juga berlaku untuk tanda pertidaksamaan untuk lebih kecil. Nah, jika misalnya ada A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, maka itu akan berlaku juga. A lebih kecil dari C, seperti itu. Nah, jadi itu yang namanya transitif. Kalian mungkin sudah pernah lihat juga sebelumnya, atau mungkin ada yang belum ya. Nah, lalu yang kedua adalah ada sifat A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0, maka A C lebih kecil dari B C, atau A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka A C lebih besar dari B C. Ketiga ada A lebih kecil dari B, maka A tambah C lebih kecil dari B tambah C, atau hal yang sebaliknya juga berlaku untuk tanda pertidaksamaan lebih besar. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bertanya nih, Bu, kok bisa seperti itu? Nah, ini sebenarnya Ibu juga pelajari itu pas sudah kuliah. Nah, sebenarnya ini materi yang kalau kalian mempelajari lebih lanjut tentang matematika, nanti asal dari sifat-sifat ini akan kalian pelajari di tingkat yang lebih tinggi. Nah, tapi untuk sekarang porsi kalian adalah menggunakan sifat-sifat ini. Jadi menurut porsi kalian untuk mengetahui cara dari mendapatkan sifat-sifat ini. Kecuali kalau memang kalian ingin mengetahuinya, coba kalian cari sumber-sumber di internet, jurnal-jurnal yang membahas mengenai sifat-sifat ini, pasti ada. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifatnya. Sekarang kita coba menggunakan sifat-sifat ini untuk menyelesaikan contoh yang tadi. Contoh 4N lebih kecil dari 2 pangkat N, di mana N adalah
elemen bilangan untuk n semua bilangan asli. Nah, kita coba kerjakan ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan sifat-sifat yang tadi kita sudah pelajari bersama untuk menyelesaikan soal yang berikut ini. Jadi, contoh soal ini dikatakan buktikan bahwa 4n lebih kecil dari 2 pangkat n. Untuk n lebih besar sama dengan 5, n elemen bilangan asli. Nah, seperti pengerjaan soal-soal pada pertemuan sebelumnya, kita menggunakan dua prinsip. Selalu ingat ya, menggunakan dua prinsip. Yang pertama adalah angka basis. Nah, angka basis kita ambil misalnya n sama dengan 5, maka 4 kali 5 kecil dari 2 pangkat 5, maka ini hasilnya adalah 20 kecil dari 30 lebih kecil dari 32. Nah, ini bernilai benar karena memang 20 lebih kecil dari 32. Nah, angka basisnya selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada langkah induksi. Nah, langkah induksinya ini adalah kita misalkan, jadi tunggu ya, hapus dulu. Pada langkah induksi seperti biasa kita misalkan n sama dengan k, maka tertulis seperti ini, p k yaitu 4k dikurang 2 pangkat k. Nah, kita asumsikan seperti biasa, kita asumsikan bahwa nilai dari pk ini adalah benar. Ini k ya, adalah benar. Kita asumsikan ini benar. Nah, akan dibuktikan, kita tulis akan dibuktikan bahwa untuk k plus 1, yakni p dalam kurung k plus 1 yaitu 4 dalam kurung k plus 1 ini lebih kecil dari 2 pangkat k plus 1. Nah, jadi ini yang akan kita buktikan. Jadi ini yang akan kita buktikan, akan kita tunjukkan kebenarannya. Nah, untuk langkah berikutnya sama seperti biasanya, kita tuliskan dulu PK-nya. PK-nya yaitu 4K kecil dari 2 pangkat K. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan sifat yang tadi. Nah, kalau kalian lihat di buku catatan, buku paket kalian, di situ contoh soalnya dikatakan bahwa kedua ruas ditambahkan bilangan yang sama, angka yang sama. Nah, untuk hal ini kita juga memakai demikian, tetapi di dalam konteks kita menggunakan sifat-sifat ketidaksamaan. Nah, jadi ini akan ibu tulis begini, 4K ditambah 4 kecil dari 2 pangkat K ditambah 4. Nah, di saat ini, pada tahap ini ibu sedang menggunakan yang namanya sifat, ya coba lihat kira-kira ini sifat keberapa. Ya benar, sifat ketiga. Sifat 3, yang mana dia bilang kalau misalnya ada sebuah A yang di sini ada B, di mana itu akan bernilai sama kalau misalnya kedua ruas ini ditambahkan oleh bilangan
C. Nah, C. Jadi di sini A, di sini B. Ini bernilai sama. Bernilai sama jika ditambahkan C pada kedua ruas, yaitu 4. Nah, jadi untuk menambah ruas ini sebenarnya kita sedang menerapkan penggunaan sifat-sifat ketidaksamaan. Seperti itu ya. Ada yang kurang jelas? Semuanya jelas ya? Ya, bagus. Ibu minta kalian tetap fokus, perhatiannya kita akan coba lanjutkan. Kemudian kita bisa tulis seperti ini. Kita sederhanakan, manipulasi ya. 4 dalam kurung K plus 1, ini sama saja kan nilainya. Ini untuk yang ini kita ubah dalam bentuk begini. Nah, kecil dari 2 pangkat K. Nah, untuk 4 di sini kita juga menggunakan sifat lagi. Nah, coba ibu buat ke bawah sini ya. Nah, jadi ibu bisa tulis seperti ini. 4 jadi kecil dari 4K, kecil dari 2 pangkat K. Nah, ada yang tahu kira-kira kenapa ibu bisa tulis seperti ini? Ya, benar. Karena di awal kita sudah mengasumsikan bahwa 4K ini lebih kecil dari 2K tadi ya, sini. Nah, sini yang kita ubah menjadi PK. Nah, yang kita asumsikan jadi PK itu yang menjadi dasar kita. Nah, kenapa kita bisa buat seperti ini? 4 lebih kecil dari 4K dan juga lebih kecil dari 2K. Nah, lalu dengan menggunakan sifat transitif, nah seperti ini. Ini kan 4. 4 ini lebih besar dari sini. 4 dalam kurung K plus 1. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini. 4 dalam kurung K plus 1 itu lebih kecil dari 4. Nah, sedangkan 4 ini lebih kecil dari berapa? Dari 4K dan juga 2K. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi kita bisa tulis seperti ini nantinya. 4K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K. Kenapa? Karena bersifat transitif seperti ini. Nah, jadi untuk selanjutnya kita bisa tulis seperti ini. Kita bisa lanjutkan. Kalian catat ya, sementara ibu menjelaskan, kalian coba catat juga sambil perhatikan. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini karena tadi bersifat transitif. Jadi 4 ini kita bisa ubah menjadi plus 2K. Nah, karena tadi bersifat transitif seperti itu. Nah, lalu kita sederhanakan lagi. 4K plus 1 kan kecil dari ini, ibu bisa tulis seperti ini kan ya. Nah, ini sama saja. Lalu kita sederhanakan lagi. 1 kecil dari 2 pangkat K plus 1. Nah, ini karena di sini kan ingat ya, kalau misalnya ada bilangan, misalnya A pangkat M dikali A pangkat N, jika basisnya sama maka pangkatnya dijumlahkan. Itu ya, ini jadi A pangkat M tambah N seperti itu. Nah, ini kita gunakan di sini, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, tadi ini sudah mencapai apa yang ingin kita buktikan kan ya. Jadi ini sudah terbukti. Nah, sudah terbukti bahwa 4N lebih kecil dari N pangkat N. Untuk N lebih besar sama dengan 5, N bilangan asli. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya lagi tidak dari penjelasan ibu? Tahu ada yang kurang mengerti, kurang jelas, atau kalian coba diskusikan dengan teman di samping kalian, teman sebelah kanan atau kiri, depan atau belakang, boleh.
2 atau 3 orang, coba kalian saling menjelaskan contoh yang ibu tadi sudah jelaskan, supaya kalian bisa lebih paham lagi. Baiklah, semuanya udah mengerti ya. Nah, baik. Jadi tadi itu salah satu contohnya. Nah, kemungkinan besar kalian dalam mengerjakan soal-soalnya itu akan menemukan berbagai bentuk penggunaan sifat-sifat. Jadi memang dibutuhkan ketekunan dan juga kalian teliti juga untuk menentukan mana yang kalian gunakan sifat-sifatnya seperti itu. Ya, jadi ibu sekarang mau memberikan latihan soal. Coba kalian perhatikan di PPT-nya terdapat 3 soal. 3 soal pertama adalah diberikan A besar dari 1. Buktikan bahwa A pangkat N lebih besar dari 1 untuk N bilangan asli. Yang kedua, diketahui 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1. Buktikan 0 lebih kecil dari A pangkat N kecil dari 1 untuk N bilangan bulat positif. Dan ketiga, untuk setiap N bilangan asli, buktikan bahwa 1 ditambah 1 per 2 pangkat 2 tambah 1 per 3 pangkat 2 tambah 1 per N pangkat 2 lebih kecil sama dengan 2 dikurang 1 per N. Soalnya jelas ya. Nah, waktu kalian mengerjakan adalah 15 menit. 5 menit untuk satu soal. Kalian kerjanya secara mandiri. Kalian bisa buka buku apapun itu boleh. Tapi ibu harap kalian mengerjakan dengan mandiri dulu, karena ini latihan individu. Nanti di akhir pembelajaran kalian kumpulkan bagi yang sudah selesai. Kalau yang belum selesai, silakan lanjutkan di rumah. Untuk kalian kerjakan di rumah, tapi dengan bertanggung jawab, kalian mandiri kerjanya. Boleh buka buku apapun itu, tapi untuk buka internet jangan dulu ya, tahan dulu. Nah, lalu kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya hari Kamis ya. Nah, jadi sekian materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian nanti pulang ke rumah belajar lagi. Bagi yang soalnya latihan individunya belum selesai, silakan diselesaikan. Nah, untuk hari ini kita sudah belajar tentang prinsip-prinsip induksi matematika lagi ya, kita belajar lagi. Kalian sudah menggunakan langkah basis, langkah induksi, dan juga yang baru kalian dapatkan adalah mengenai sifat-sifat dalam ketidaksamaan ya. Nah, kalau kalian sadari tadi sifat-sifat yang kita gunakan itu tentunya sangat membantu ya. Jadi kita lebih mudah dalam menyelesaikan ketidaksamaan dalam induksi matematika. Nah, lalu ibu mau tanya nih, masih ingat tidak dengan kartu domino yang disusun yang ibu sampaikan pada awal pembelajaran? Nah, yang ibu mau sampaikan dari kartu domino itu adalah bahwa sama seperti satu kartu domino yang dijatuhkan kemudian semuanya terjatuh, itu juga berlaku, itu juga sama hanya dengan kita manusia ketika kita jatuh ke dalam dosa. Nah, kita mengatakan bahwa karena satu orang semua manusia berdosa. Nah, jadi kita harus dengan rendah hati mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan, dan kita juga bersuka cita. Kenapa? Karena satu juru selamat juga, kita bisa selamat dari kematian, dari maut. Nah, satu manusia ini yang juga adalah Allah, yaitu Yesus Kristus, telah menyelamatkan seluruh umat pilihannya, umatnya seperti itu. Jadi itu yang kita juga syukuri. Jadi sembari kita terus belajar untuk hidup taat kepada Dia dengan menjauhi setiap larangan-larangannya, kita juga bersyukur karena kehidupan baru yang
berikan kepada kita. Nah, Ibu mau ingatkan, jangan lupa ya, kerjain tugasnya dan kumpul pada pertemuan berikutnya. Kita ketemu hari Kamis ya. Next time kumpul ya buat yang belum. Oke, jadi ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita akan berdoa dipimpin yang volunteer dong, yang mau jadi yang mau memimpin kita dalam doa aja. Ya, oke, silakan. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya ya hari Kamis.